Anda tidak sendirian. Banyak orang di atas usia 60 tahun mengalami hal ini, dan itu bukan sekadar bagian normal dari penuaan. Kaki Anda mungkin memberi tanda peringatan yang sangat penting. Kaki yang lemah bisa menunjukkan masalah serius yang mendasarinya seperti kehilangan otot, sirkulasi darah yang buruk, kerusakan saraf, atau bahkan hal yang sesederhana kekurangan nutrisi esensial. Dan bagian terburuknya, mengabaikan tanda-tanda ini dapat menyebabkan jatuh yang berbahaya, kehilangan kemandirian, bahkan komplikasi yang mengancam nyawa. Tetapi jangan panik, ada kabar baik. Dengan memahami penyebab tersembunyi di balik kelemahan kaki, Anda dapat mengambil langkah-langkah sederhana untuk membangun kembali kekuatan dan bergerak dengan percaya diri lagi. Terus tonton saat kami mengungkap 5 alasan terbesar mengapa kaki Anda menjadi lebih lemah dan menunjukkan cara mengatasinya sebelum terlambat. Jika Anda belum berlangganan, tekan tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru. 1. Kehilangan otot. Sarcopenia, pencuri diam-diam. Saat kita menua, salah satu faktor yang paling signifikan dan sering diabaikan yang menyebabkan kaki semakin lemah adalah kehilangan otot, kondisi yang disebut sarcopenia. Proses ini dimulai jauh lebih awal dari yang banyak orang sadari, seringkali dimulai sekitar usia 30. Pada usia ini, tubuh kita mulai secara perlahan kehilangan massa otot, dan penurunan ini hanya akan semakin cepat seiring bertambahnya usia. Saat kita mencapai usia 60-an, kecepatan kehilangan massa otot menjadi jauh lebih cepat, dan saat kita mencapai usia 80-an, penelitian menunjukkan bahwa kita bisa kehilangan hingga 30% dari massa otot kita. Kehilangan otot ini dapat berdampak besar pada kehidupan sehari-hari kita, membuat bahkan aktivitas paling sederhana pun terasa menantang. Misalnya, Anda mungkin merasa semakin sulit untuk bangkit dari kursi, berjalan jauh, atau menaiki tangga. Paha dan betis Anda mungkin terlihat lebih kurus, dan Anda mungkin merasakan sensasi berat di kaki Anda. Bahkan berjalan sebentar bisa membuat Anda merasa kelelahan dan lelah. Berita baiknya, penurunan massa otot ini tidak harus menjadi hal yang tak terhindarkan atau tidak dapat dibalikan. Dengan pendekatan yang tepat, Anda bisa memperlambat atau bahkan membalikan beberapa efek dari sarcopenia. Menyertakan latihan kekuatan dalam rutinitas Anda adalah salah satu cara yang paling efektif untuk membangun kembali otot yang hilang dan meningkatkan kekuatan kaki. Latihan sederhana seperti squat kursi, angkat kaki, dan latihan dengan pita resistensi bisa sangat bermanfaat. Kunci keberhasilan adalah konsistensi. Hanya 10 hingga 15 menit latihan kekuatan setiap hari dapat menghasilkan perbaikan signifikan dalam kekuatan otot seiring waktu. Namun, olahraga saja tidak cukup untuk sepenuhnya melawan sarcopenia. Nutrisi yang tepat juga sangat penting. Protein memainkan peran penting dalam perbaikan dan pertumbuhan otot. Jadi penting untuk memasukkan makanan kaya protein dalam diet Anda. Daging tanpa lemak, telur, ikan, produk susu, kacang-kacangan, dan kacang-kacangan adalah sumber protein yang sangat baik yang dapat membantu memberi bahan bakar bagi otot Anda dan menjaga mereka tetap kuat. Dengan tetap aktif, makan diet yang seimbang, dan fokus untuk membangun kembali kekuatan otot Anda dapat menjaga kaki tetap kuat dan mempertahankan kemandirian saat usia bertambah. Jangan biarkan kehilangan otot menghentikan Anda dari menikmati aktivitas yang Anda cintai. 2. Sirkulasi darah yang buruk. Penyakit arteri perifer, PED. Pernahkah Anda merasakan kaki dingin, mati rasa, atau kram, terutama saat berjalan? Sensasi ini bisa lebih dari sekadar ketidaknyamanan. Mungkin saja tanda dari sirkulasi darah yang buruk, masalah umum yang semakin sering terjadi seiring bertambahnya usia. Salah satu penyebab utama sirkulasi darah yang buruk pada orang dewasa yang lebih tua adalah penyakit arteri perifer, PED. Kondisi ini terjadi ketika plak menumpuk di arteri, yang membatasi aliran darah ke kaki, menyebabkan berbagai gejala dan ketidaknyamanan. Ketika kaki Anda tidak mendapatkan cukup darah, mereka bisa terasa lemah, lelah, dan rentan terhadap kram. Pada kasus yang lebih parah, sirkulasi yang berkurang ini bahkan bisa menyebabkan luka atau infeksi yang lambat sembuh, yang lebih sulit untuk pulih, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Anda mungkin akan merasa kaki Anda terasa berat atau kesemutan setelah berdiri lama, atau Anda mungkin merasakan sakit pada betis yang hilang saat Anda duduk. Ini semua adalah tanda bahwa sirkulasi Anda bisa terganggu, dan penting untuk menangani masalah ini sebelum semakin parah. Jadi, apa yang bisa Anda lakukan untuk meningkatkan sirkulasi? Solusinya ternyata sangat sederhana. Gerakan tubuh Anda. Gerakan rutin,
seperti berjalan, bahkan hanya di sekitar rumah, adalah salah satu cara terbaik untuk merangsang aliran darah ke kaki Anda. Tetap terhidrasi juga penting, karena minum air membantu menjaga aliran darah yang sehat. Selain itu, mengurangi asupan garam Anda dapat membantu mencegah pembengkakan, karena natrium berlebih dapat berkontribusi pada sirkulasi yang buruk dengan menyebabkan pembuluh darah menyempit. Ada juga beberapa praktik lain yang dapat membantu. Meninggikan kaki Anda, merendam kaki dalam air hangat, dan memberi pijatan lembut pada kaki adalah cara-cara yang sangat baik untuk meningkatkan sirkulasi dan mengurangi ketidaknyamanan. Namun, jika Anda merasa gejala Anda tetap ada atau memburuk, sangat penting untuk berkonsultasi dengan dokter Anda. PET yang tidak dikelola dapat meningkatkan risiko kondisi yang lebih serius seperti penyakit jantung dan stroke. Jadi deteksi dan pengobatan dini adalah kunci untuk melindungi kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, harap beri komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih di sini bersama saya. 3. Kerusakan saraf, neuropati perifer. Apakah kaki atau kaki Anda pernah merasa kesemutan, mati rasa, atau bahkan seperti terbakar? Atau mungkin Anda merasa seperti berjalan di atas spons, seolah-olah kaki Anda tidak sepenuhnya terhubung dengan tanah? Sensasi yang tidak biasa ini bisa menjadi gejala kerusakan saraf, yang dikenal sebagai neuropati perifer, yang mempengaruhi hampir 1 dari 3 orang dewasa yang lebih tua. Kondisi ini sangat umum di kalangan mereka yang menderita diabetes atau kekurangan vitamin, terutama kekurangan vitamin B12. Neuropati perifer terjadi ketika saraf-saraf rusak, seringkali akibat kadar gula darah yang tinggi dalam jangka panjang atau kekurangan vitamin penting seperti vitamin B12, yang memiliki peran vital dalam menjaga kesehatan saraf. Jika tidak diobati, neuropati dapat memburuk, yang pada gilirannya dapat menyebabkan komplikasi yang lebih serius, termasuk masalah keseimbangan, kesulitan berjalan, dan peningkatan risiko jatuh. Efek-efek ini dapat sangat memengaruhi kualitas hidup dan mobilitas Anda, sehingga sangat penting untuk menangani masalah ini sejak dini. Lalu, apa yang bisa Anda lakukan untuk melindungi saraf Anda dan mencegah kerusakan lebih lanjut? Langkah pertama adalah menjaga kadar gula darah Anda tetap terkendali jika Anda menderita diabetes. Mengelola kadar glukosa Anda melalui diet sehat, olahraga teratur, dan pengobatan dapat membantu mencegah perkembangan neuropati. Selain itu, penting untuk mengonsumsi makanan yang kaya vitamin B12, yang sangat mendukung kesehatan saraf. Makanan seperti telur, produk susu, dan sayuran hijau adalah sumber B12 yang sangat baik yang dapat mendukung fungsi saraf Anda. Juga penting untuk menghindari konsumsi alkohol yang berlebihan, karena alkohol dapat memperburuk kerusakan saraf dan mengganggu regenerasi saraf. Untuk membantu mengurangi ketidaknyamanan akibat neuropati, pertimbangkan pijat kaki dan kaki, yang dapat merangsang aliran darah dan memberikan kelegaan dari sensasi kesemutan dan terbakar. Namun, langkah yang paling penting adalah untuk tidak mengabaikan mati rasa atau kesemutan yang persisten. Buatlah janji dengan dokter Anda untuk pengujian dan perawatan yang tepat. Intervensi dini dapat meningkatkan hasil secara signifikan, membantu Anda mempertahankan kaki yang kuat dan sehat serta melestarikan mobilitas Anda selama bertahun-tahun yang akan datang. 4. Masalah tulang belakang, sakit punggung dan diskus hernia. Percaya atau tidak, punggung bagian bawah Anda memainkan peran yang sangat penting dalam menjaga kekuatan kaki Anda. Jika Anda memiliki masalah tulang belakang seperti diskus hernia, stenosis tulang belakang, atau postur tubuh yang buruk, ini bisa menyebabkan kelemahan, rasa sakit, dan bahkan kejatuhan mendadak pada kaki Anda. Saraf di tulang belakang Anda bertanggung jawab untuk mengirimkan sinyal ke kaki Anda, dan ketika saraf-saraf ini terkompresi atau terjepit, kaki Anda bisa merasa lemah, mati rasa, atau bahkan tidak responsif pada beberapa waktu tertentu. Gejala kelemahan kaki yang berhubungan dengan tulang belakang bisa bervariasi, tetapi seringkali mencakup rasa sakit yang menjalar dari punggung bagian bawah ke salah satu atau kedua kaki, mati rasa atau sensasi kesemutan di kaki, atau perasaan tidak seimbang di mana satu kaki terasa lebih lemah daripada yang lainnya. Jika gejala ini terdengar familiar, penting untuk tidak mengabaikannya. Untungnya, ada langkah-langkah yang dapat Anda ambil untuk mengurangi masalah ini dan meningkatkan kekuatan kaki Anda. Peregangan punggung yang lembut adalah cara yang sangat baik untuk mengurangi tekanan pada tulang belakang dan meningkatkan fungsi kaki. Latihan peregangan seperti peregangan lutut ke dada dan memutar punggung sambil duduk dapat membantu membuka tulang belakang dan meningkatkan sirkulasi darah,
yang pada gilirannya dapat mengurangi ketidaknyamanan dan mempromosikan kekuatan pada kaki Anda. Selain peregangan, penting untuk menghindari duduk dalam waktu lama, karena duduk terlalu lama dapat memperburuk masalah tulang belakang dan menyebabkan kelemahan lebih lanjut pada kaki. Jika Anda perlu duduk dalam waktu lama, menggunakan bantal penyangga punggung bawah dapat membantu Anda mempertahankan postur yang benar dan mengurangi tekanan pada tulang belakang Anda. Gerakan reguler juga sangat penting untuk kesehatan tulang belakang dan kekuatan kaki. Baik itu berjalan, peregangan ringan, atau melakukan latihan sederhana, menjaga tubuh Anda tetap bergerak akan membantu menjaga tulang belakang dan kaki Anda tetap kuat dan fleksibel. Dengan melakukan langkah proaktif untuk merawat tulang belakang Anda, melalui peregangan, gerakan, dan perhatian pada postur tubuh, Anda dapat menjaga kekuatan kaki Anda saat bertambah usia dan mencegah komplikasi lebih lanjut. 5. Ketidakseimbangan elektrolit, kekurangan magnesium dan kalium. Apakah Anda pernah terbangun di tengah malam dengan kram kaki yang menyakitkan, atau merasa kaki Anda tiba-tiba gemetar, atau lemah tanpa alasan yang jelas? Pengalaman yang mengganggu ini bisa disebabkan oleh kekurangan elektrolit penting seperti magnesium dan kalium. Mineral-mineral ini sangat penting untuk fungsi otot yang baik, dan ketika tubuh Anda kekurangan mineral ini, itu bisa menyebabkan kelemahan otot, kejang, dan ketidaknyamanan. Kadar kalium rendah sering dikaitkan dengan kram otot, kelemahan secara umum, dan dalam beberapa kasus, bahkan detak jantung yang tidak teratur. Di sisi lain, kekurangan magnesium dapat menyebabkan kedutan otot, kelelahan, bahkan perasaan cemas. Masalah-masalah ini seringkali terkait dengan faktor-faktor seperti dehidrasi, obat-obatan tertentu, atau hanya tidak mengonsumsi cukup makanan yang kaya mineral ini. Kabar baiknya adalah Anda dapat dengan mudah mengembalikan keseimbangan dan mencegah gejala-gejala yang menyakitkan dan tidak nyaman ini dengan menyesuaikan diet Anda. Untuk memulai, Anda dapat meningkatkan konsumsi makanan yang kaya kalium. Pisang, jeruk, bayam, dan alpukat adalah sumber kalium yang sangat baik, dan menambahkannya ke dalam makanan Anda dapat membantu menjaga fungsi otot Anda. Magnesium, yang juga sangat penting untuk kesehatan otot, dapat ditemukan dalam makanan seperti almond, coklat hitam, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Dengan mengintegrasikan makanan yang kaya nutrisi ini ke dalam diet Anda akan mendukung fungsi otot Anda serta kesejahteraan secara keseluruhan. Selain makan makanan yang tepat, tetap terhidrasi juga sangat penting. Minum banyak air membantu menjaga keseimbangan elektrolit yang sehat dan mencegah dehidrasi, yang dapat memperburuk kram otot dan kelemahan. Jika Anda merasa kram kaki adalah masalah yang berulang, salah satu pengobatan yang menenangkan yang bisa Anda coba adalah berendam dalam air garam Epsom hangat sebelum tidur. Magnesium dalam garam Epsom akan diserap melalui kulit dan dapat membantu merilekskan otot, mencegah kram dan mempromosikan tidur yang nyenyak. Dengan menjaga keseimbangan elektrolit Anda, kaki Anda akan berterima kasih dengan lebih sedikit ketidaknyamanan dan lebih banyak kekuatan. Saya berharap Anda merasa tips dan wawasan ini bermanfaat dalam memahami bagaimana menjaga kaki Anda tetap kuat, sehat, dan bebas rasa sakit seiring bertambahnya usia. Kami telah membahas segala hal mulai dari kekuatan otot dan sirkulasi darah, hingga kesehatan saraf dan keseimbangan elektrolit, elemen kunci dalam mempertahankan mobilitas dan kemandirian. Jadi, apa yang telah Anda pelajari sejauh ini? Apakah ada satu hal yang mencuat bagi Anda? Saya ingin mendengar tentang itu. Tinggalkan komentar di bawah dan beritahu kami satu hal yang akan Anda ambil dari video ini dan praktikkan dalam kehidupan Anda sendiri. Jika Anda menyukai video ini, silakan tinggalkan komentar di bawah, dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan saluran YouTube kami. Dukungan Anda membantu kami membawa lebih banyak konten berharga untuk membantu Anda menjalani hidup terbaik Anda. Terima kasih telah menonton.